Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Dalam kegiatan ini kita akan melanjutkan permintaan dari para pemirsa Raket Prasaja TV Channel yang di kolom komentar. Bahwasanya kita diminta untuk melanjutkan tentang membahas tentang kalender Jawa atau kalender Nusantara, terutama yang kita terbitkan. Nah, sebelum itu kita haturkan banyak terima kasih kepada seluruh para pemirsa Raket Prasaja TV Channel maupun seluruh anggota Raket Prasaja dimanapun saudaraku berada. Karena saat ini setelah kita mencetak kalender Nusantara 1000 eksemplar, saat ini stok tinggal kurang lebih 150 eksemplar, kurang lebih tinggal sedikit terhitung tanggal 28 Agustus 2021. Yang kita harapkan dalam waktu singkat kalender tadi cepat terjual sehingga kita bisa mengembalikan dana talangan kita dari salah satu anggota kita. Dan kita sangat berharap para pemirsa Raket Prasaja TV Channel ada yang terketuk hatinya untuk berdonasi kepada kita supaya tahun depan itu kita bisa mencetak kalender seperti tahun-tahun yang lalu. Kita bisa mencetak 3000 eksemplar, dan dari yang kita cetak tadi memang tujuan utama kita adalah untuk pelestarian, sehingga sebagian memang kita upayakan jadi duit, jadi uang, tapi sebagian akan kita sumbangkan demi pelestarian budaya Jawa, terutama di sekolah-sekolah, di generasi muda, supaya mereka mengenal ternyata leluhur kita memiliki kalender tersendiri, memiliki perhitungan masa tersendiri. Nah, para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, di dalam kolom komentar ada beberapa komentar yang perlu kita jawab. Salah satunya dari Mas Didik Londo, ya, channelnya Didik Londo, rumahnya di Dolopo, Desa Ndoho, daerah Ndolopo, Kabupaten Madiun. Beliau bertanya, Pak Sutrimo, saya mendapatkan banyak kalender Jawa, tetapi kok berbeda-beda, mana yang benar katanya. Nah, kami sampaikan kepada para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, terutama ini untuk Mas Didik Londo, kita yang perlu kita ingat bahwasanya budaya Jawa ini ada dua kunci. Yang pertama adalah rasional, kalau dalam bahasa Jawa tinemuing nalar. Yang kedua adalah kasunyatan atau ilmiah akademis atau realistis, dengan pedoman utama yaitu serat teles atau alam semesta. Jadi kalau kita mendapatkan terkait dengan entah itu penyampaian, entah itu pembicaraan, entah itu dalam bentuk ajaran sekalipun, termasuk dalam hal ini kalender, ini coba kita nalar. Kita analisa dengan akal sehat kita. Rasional enggak? Ya. Ilmiah enggak? Nah, kalau tidak rasional, tidak ilmiah, tidak realistis, ya berarti itu bukan budaya Jawa yang sebenarnya. Karena budaya Jawa itu sangat jauh dari istilah gathok-mathok, dari pemahaman tentang halusinasi, imajinasi, apalagi delusi. Nah, para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, ini kembali kita perlihatkan, ini adalah kalender Nusantara terbitan kita.
Di sini tertulis 1 Suro 1955 atau garis miring tahun 2933 Jawa. Berkali-kali kita sampaikan yang dimaksud Jawa bukan sukuisme, bukan teritorial. Karena bahkan suku Jawa pun belum tentu Jawa. Nah, kenapa kok ada angkanya 2? 1955 dan 2933. Termasuk di kolom komentar ada pemirsa kita yang bertanya, tahun Alif sekarang tahun berapa? Jawabannya, tahun Alif adalah merupakan tahun akulturasi yang dibuat oleh Sultan Agung. Beliau mengakulturasikan atau mengawinkan kalender Jawa dengan kalender Hijriah. Tahun Alif merupakan tahun Sultan Agung. Berarti tahun Alif sekarang adalah tahun 1955. Dan saat ini kalau kita hitung secara konsep aboge, 1 Suronya bertepatan tanggal 11 Agustus kemarin. Tetapi kalau konsep dengan Asopon, ini 1 Suronya mirip dengan 1 Hijriah, yaitu tanggal 10 Agustus. Harinya hari Selosopon. Nah, kalau ada yang mempertentangkan dua hal ini, ya mohon maaf, berarti sangat tidak etis, karena memang itu tidak perlu dipertentangkan. Karena ketika ibaratnya hari ini Rebu Wage, jadi tadi pagi sampai jam 4 sore itu kan Selosopon, tapi jam 4 sore sampai besok itu kan sudah Rebu Wage. Karena dalam akulturasi tersebut berkali-kali kita sampaikan, kalender Jawa yang asli dulunya kan berpedoman solar atau matahari. Tapi setelah diakulturasikan oleh Sultan Agung, kalender Jawa yang berpedoman solar atau matahari dikawinkan dengan kalender Hijriah yang berpedoman lunar atau bulan. Tentunya tidak bisa menyatu. Nah, ini jawaban untuk kedua pemirsa Raket Prasojo TV Channel. Nah, di sini kita sampaikan tentang kembalinya kalender Nusantara. Ya. Ini berbagai kelebihan-kelebihannya. Ya. Kenapa kok kita perlu kembali ke kalender Nusantara yang asli? Ya. Dan kalau kita ingin kembali, apa saja persyaratan yang perlu kita harus dipenuhi? Ya. Karena ada beberapa orang yang telepon saya, kenapa kok kita tidak kembali langsung ke kalender Nusantara yang asli, Empu Hubayun, yang tahunnya itu 2933. Dan ini nanti akan ada sedikit pergeseran ketika nanti sekitar 1 atau 2 tahun ke depan. Kenapa? Karena kalender Hubayun ini berdasarkan perhitungannya, ini mulai tahun 911 sebelum Masehi. Dan perhitungannya solar atau matahari. Sehingga cara hitungnya sebenarnya mudah gitu loh. Kalau saat ini tahun depan, tahun ini kan untuk tahun depan juga 2022. Sehingga tahun 2022 ditambah 911. Berarti tahun 2933. Tapi pada waktu tertentu nanti kan karena dalam tahun aboge kan terus bergeser. Tetapi kalau tahun Empu Hubayun ini pedomannya adalah tanggal 21 Juni. Jadi nanti kita hitung tahun berapa nanti angkanya ini akan sama. Nah, untuk penggunaan kalender Jawa, kalender Nusantara yang asli itu kita tidak serta-merta hanya pokoknya cetak. Kalau kita asal cetak dan masyarakat itu tidak bisa memahami, ya percuma. Kita akan hanya buang uang percuma, sia-sia. Karena saat ini masyarakat kita ini yang dipahami adalah aboge. Tahun Alif, Rebu Wage merupakan akulturasinya Sultan Agung. Ini yang harus dipahami. Sehingga kita tidak bisa serta-merta. Nah, kalau mau kembali ke kalender Empu Hubayun, kalender Nusantara yang asli, tentunya apa yang dibutuhkan?
yaitu kita butuh kepres, keputusan presiden penggunaan kembalinya kalender Nusantara yang asli dan menjadi kalender resmi negara. Itu baru bisa. Atau minimal ini adalah sebenarnya kenapa kok harus butuh kepres? Karena pada waktu Sultan Agung mengakulturasikan ini, beliau selaku Raja Mataram, dan waktu itu kekuasaan Mataram itu meliputi Jawa, Bali, Lombok, dan sebagian Sumatera. Karena Mataram memang tidak sebesar Majapahit. Sebenarnya untuk kembali ini, ya kita butuh kepres, karena saat ini kita di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa kepres kita tidak bisa serta-merta membuat kalender sendiri. Terus masyarakat juga tidak paham, akhirnya kita hanya buang biaya sia-sia. Ya. Di sini juga kita sampaikan tentang kelebihan-kelebihannya. Nanti para pemirsa yang mengendaki, oh ya, para pemirsa ada yang bertanya bagaimana cara mendapatkan kalender ini. Sebenarnya oleh admin Raket Prasojo TV, yaitu Mas Puji Waluyo, di deskripsi itu sudah ditulis, tapi kadang-kadang pemirsa kita tidak paham atau tidak membuka deskripsi. Bahkan juga banyak pemirsa kita menonton tapi lupa subscribe, lupa like, lupa komentar gitu loh. Sehingga ketika kita ada video baru, mereka tidak diberitahukan oleh pihak YouTube. Sehingga kita sangat harapkan para pemirsa Raket Prasojo TV channel ini jangan lupa subscribe, like, komentar, dan kalau perlu bantuannya untuk share ke media lain. Nah, kalau mengendaki kalender ini bisa buka di deskripsi. Di situ ada nomor WA kita. Nomor WA Raket Prasojo TV, bukan nomor pribadi saya, bukan nomor pribadi Sutrimo, tapi nomor ini nomor Raket Prasojo TV. Dan HP-nya kadang yang pegang saya, kadang yang pegang admin Mas Puji, atau kadang-kala dipegang oleh sekretaris Raket Prasojo. Karena ini memang nomor ini bukan nomor pribadi. Kalau nomor pribadi saya ada sendiri. Nah, bagi para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kemarin sudah membeli kalender kita, supaya tidak bingung, karena kemarin sempat terjadi kebingungan ini yang dialami oleh Raden Ramisa di Purbalingga. Sempat kebingungan sebentar, tapi beliaunya telepon saya minta penjelasan. Jadi sekali lagi kita sampaikan, kalender ini angka besarnya adalah kalender Jawa, kalender Nusantara, karena memang ini kalender Jawa, bukan kalender Masehi. Otomatis yang angka besarnya ini adalah kalender Jawa, yang kecil kalender Masehi. Sebagai contoh sekarang minta tolong Mas Pujinya untuk di zoom di besar. Saat ini tanggal 18. Ya, ini ada channel lain yang termasuk anggota kita, yaitu Mas Blangkon mau ngambil juga untuk pemirsa channelnya dari Mas Blangkon Jember. Mas Blangkon, ini angkanya 18. Ini kalender Jawa. Nah, angka kecilnya ini adalah angka 28. 28 ini adalah 28 Agustus tahun 2021. 18-nya ini adalah 18 Suro atau 18 Badrawarna, tahunnya 1955 atau 2933. Ini yang perlu kami ingatkan ya. Jadi angka besarnya Masehi, angka kecilnya angka besarnya adalah kalender Jawa, angka kecilnya adalah kalender Masehi. Nah, kita sampaikan bahwasanya ini besar kalender Jawa, kecil kalender Masehi, supaya tidak salah paham, supaya tidak kebingungan. Nah, di sini ada berbagai kemarin kita sampaikan juga bahwa kalender ini adalah kalender transisi aboge dan kalender
Nusantara Empu Hubayun. Kalau kita bicara kalender Aboge Sultan Agung, tentunya tahunnya tahun Alif. Bulannya bulan Suro. Tetapi di sini tahunnya adalah tahun Sri Harsa. Sri Harsa merupakan istilah tahun dalam kalender Empu Hubayun. Kalau kalender Aboge Sultan Agung namanya tahun Alif. Bulannya Badrawarna. Badrawarna merupakan istilah bulan pertama di dalam tahun Nusantara Empu Hubayun. Nah, kalau Sultan Agung ini namanya bulan Suro. Terus nama-nama hari sudah mulai kita ada perubahan ya, ada Radite, Suma, Anggara, Buddha, Respati, Sukra, Tumpak ya. Terus kecilnya kita tulis Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di kalender ini juga kita lihat di sini ada mulai kita perkenalkan sebagai contoh Wage. Ini adalah langking. Wage istilah sekarang, istilah kalender Empu Hubayun itu langking. Terus kalau Kliwon itu kasih, Legi itu manis, Paing itu jenar, Pon itu Palguno. Ini sudah mulai kita perkenalkan kepada para pemirsa istilah-istilah dalam kalender Empu Hubayun. Kita yang dari Aboge pun kita cantumkan karena ini merupakan kalender transisi. Mudah-mudahan ending kita kemana? Ending kita adalah mudah-mudahan nanti ada Presiden Republik Indonesia yang berkenan mengeluarkan kepres kembalinya kalender Nusantara untuk penggunaan sistem peredaran massa di Indonesia. Karena kalender ini sebenarnya sudah dipakai di beberapa daerah. Sasak kalendernya mirip dengan kita. Yang di Sasak adalah istilah kalender Rowot Sasak. Kalender Bali yang digunakan juga ini. Kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan teman kita di Batak yang digunakan juga mirip ini. Apalagi perhitungan hari baik menurut suku Batak yaitu perhitungan Parhalaan itu mirip dengan kalender Jawa. Sehingga kalender ini sebenarnya secara faktual itu banyak suku-suku lain yang menggunakan kalender ini. Nah, di kalender ini juga disebutkan tentang ringkel. Ya. Ada ringkel manuk, ringkel wiji, ringkel ron, ringkel wong, ringkel kewan, ringkel iwak. Nah, ringkel ini ada beberapa kalender yang menggunakan ringkel itu 1 minggu sekali 1 ringkel. Tetapi ketika kita buka konsep bahwa ringkel adalah merupakan ada keterkaitan dengan suhu udara. Ya. Jadi kita buka di sini. Jadi para pemirsa bisa dilihat tentang kalender Nusantara ada sistem hitung 1 paringkelan dan naftu hari yang berimplikasi pada kadar air dan suhu udara. Sehingga ringkel ini tidak mungkin 1 minggu sekali, tapi tiap hari berganti karena ada perubahan adanya kadar air dan suhu udara. Dan ringkel ini akan terkait dengan kadar air dan suhu udara sehingga ada hari-hari tertentu yang cocok untuk bercocok tanam, ada yang cocok untuk peternakan maupun untuk membangun rumah dan sebagainya. Sehingga ibaratnya makanan kalender terbitan kita ini adalah makanan yang siap saji secara umum. Nah, ini beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan telepon dari Pak Sunaryo di Surabaya karena putrinya namanya Mbak Santi di Jogja ini mau membangun rumah. Terus saya sampaikan kepada beliaunya, kalau bicara secara umum kalender cetakan kita ini sudah bisa dipakai, siap dipakai. Kalau mau membangun rumah otomatis cari saja ringkel kewan. Supaya ringkel kewan itu kan apese kewan.
Nah, kalau kita bangun rumah atau mau bangun pagar, kita cari ringkel kewan. Supaya apa? Supaya manusia-manusia yang berkarakter seperti kewan ini tidak bisa masuk. Kalau kita hitung-hitung, kalau waktu itu kalau ingin dihitung secara detail, secara spesifik ya, kita hitung sendiri. Jadi kalau mamanya ada para pemirsa mau nanya ini, Pak, saya ini mau bangun rumah, ya, ini baiknya hari apa? Tadi secara umum sudah saya sampaikan bahwasanya ringkelnya ringkel kewan. Ini yang para pemirsa harus ingat ya. Jadi kalau mau bangun rumah, saya taruh sini biar bangun rumah. Ini ambil ringkel kewan. Kenapa kok ambil ringkel kewan? Karena ini untuk bangun rumah, termasuk untuk bangun pagar. Ya. Itu ringkel kewan. Supaya manusia-manusia yang berkarakter seperti hewan ini tidak bisa masuk. Kenapa? Karena karakter hewan ini lebih cenderung apa? Seringkali dia mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Atau kadang-kadang mereka mengganggu orang lain, mengganggu pihak lain. Jika kita ambil ringkel kewan kalau mau membangun rumah. Ini secara umum. Nah, kalau ingin bangun rumah tapi minta yang spesifik. Kalau mau bangun rumah minta spesifik apa? Data yang kita perlukan apa? 1. Hari lahir yang menempati, yaitu istri. Ini yang utama. Kenapa kok hari lahir istri? Karena yang banyak di rumah itu adalah istri. Yang kedua, ini yang dinomor satukan ya, hari lahir istri. Kalau kita mau bangun rumah. Yang kedua, yang dibutuhkan adalah hari lahir suami. Suami ya, hari lahir suami. Nah, dari hari lahir suami istri suami ini kita lihat. Nah, kita lihat karena apa? Karena di dalam kehidupan kita ini kita kan butuh damai, butuh bahagia, rezeki lancar kan begitu ya. Jadi dari hari lahir istri dan suami ini akan kita dapatkan nanti apa yang kurang ya. Nah, ini sebagai contoh ini kalau kemarin itu mohon maaf karena hal yang bersifat pribadi nggak saya sampaikan di sini yang dari anaknya Pak Mustafa tadi, Pak Mustafa Sunaryo Surabaya. Kita cari lain aja sebagai contoh. Pak, saya mau untuk contoh aja yang mau bangun rumah, suaminya umpamanya weton suami, nggak usah namanya lagi, wetonnya aja, weton istri, istri Sabtu Pon, terus ini para pemirsa kalau lihat tulisan saya jelek nggak apa-apa ya, yang penting pemahamannya ya. Saya memang bukan seorang guru soalnya. Weton ini istri, ini suami. Apa? Rebu Kliwon. Ini kalau pas ada pemirsa yang mirip ini ya mohon maaf, ini acak ini tadi sama Mas Blangkon sendiri ini. Wah. Nah. Sekarang kita lihat ya.
Sabtu itu, nah ini di kalender para pemirsa bisa lihat yang belakang ya. Kalau kita lihat dulu ya, Sabtu ini kalau kemarin para pemirsa masih ingat ya ilmu dasar kalender yang sudah kita sampaikan, Neptunya 9. Pon ini 7. Rabu 7 ya, Kliwon 8 ya. Ini jumlahnya 16. Ini jumlahnya 15. Totalnya 31. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu dulu ya. Sabtu itu merupakan planet Saturnus. Nah, Saturnus ini merupakan planet yang punya sabuk, yang punya satelit. Mirip dengan bumi. Bumi itu kan satelitnya kan bulan. Nah, Saturnus ini punya sabuk. Nah, Saturnus ini unsur unsur Saturnus ini unsur bumi kuat ya, dan unsur angin. Maksud saya unsur tanah ya, di planet Saturnus itu tanahnya kuat. Tanah. Angin ada karena dia punya satelit ya. Setelah itu Sabtu Pon. Pon ini adalah cahaya. Cahaya, foton. Cahaya. Setelah itu Rabu Kliwon. Rabu ini bumi, berarti tanah, unsur tanah. Nah, Rabu unsur tanah, terus Kliwon. Kliwon adalah air. Nah, air Kliwon ini pancer atau air. Ini sini tulis pancer saja. Ini air. Nah. Sekarang kita lihat tanahnya double, apinya kurang, air ada. Berarti kurang apa? Kurang api sama angin. Ini konsepnya 4, tanah, api, angin, air harus lengkap supaya rumah tadi terasa damai, rezeki lancar, jauh dari penyakit. Nah, termasuk ini pada waktu pernikahan pun juga harus dicarikan hari yang untuk melengkapi itu. Ya. Nah, sekarang kita cari hari yang sekiranya ada unsur api dan unsur angin. Ya. Bagaimana cara mencarinya? Ya. Unsur angin kita kemarin masih ingat ya, kalau Minggu Rawiwara itu matahari, Senin itu bulan, ya. Selasa itu Kartika Catur, Kartika Eka atau Mars, ya. Rabu itu bumi,
Jupiter untuk Kamis, terus Jupiter angin, terus apa namanya Venus, terus Jumat itu Venus, terus Sabtu itu ada Saturnus. Berarti kalau api kita harus mencari hari Minggu untuk alternatifnya. Ya. Ada apa angin kita berusaha mencari hari Kamis. Ini nanti kita cari mana yang cocok. Minggu sama Kamis alternatifnya. Begitu cara mencarinya ya. Terus untuk pasarannya yang kita butuh api dan angin. Api ini adalah api adalah paying. Api. Terus air adalah kliwon. Ini api ya. Terus kliwon. Oh, mohon maaf, angin ya. Oh, kliwon air. Angin itu adalah legi. Wage tanah. Ini angin. Kemarin sudah kita bahas kenapa kok paying itu 9, legi itu kok angin. Kemarin sudah kita bahas. Ini para pemirsa bisa simak ya. Bagi para pemirsa Mas Blangkon yang belum paham ya simak Raket Prasaja TV. Kita berarti harinya alternatifnya kalau nggak Minggu, Kamis. Ya. Pasarannya kalau nggak paying, legi. Nah, sekarang kita lihat mana yang cocok ya, dari alternatif-alternatif ini. Nah, yang perlu kita ingat, hari lahir ini adalah hari pilihan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita ingat ya. Weton adalah hari pilihan Tuhan, karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa memilih hari lahirnya sendiri. Bahkan yang namanya operasi sesar pun tidak mungkin bayinya teriak-teriak, oh saya minta dilahirkan hari Sabtu paying, tidak mungkin. Jadi weton adalah hari lahir pilihan Tuhan. Itulah kenapa di dalam ajaran Jawa weton ini harus kita puasa. Bukan sekedar siam, tapi harus puasa. Setiap weton. Kenapa? Karena weton adalah hari lahir pilihan Tuhan untuk kita. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa memilih hari lahirnya sendiri. Sehingga harus puasa, bukan sekedar siam. Nah, tetapi pada hari weton ini juga merupakan hari yang kita perlu waspadai. Kenapa kok perlu kita waspadai? Karena pada hari lahir kita, tubuh kita mengalami pelenturan tubuh. Mengalami pelenturan tubuh pada weton kita. Apa yang dimaksud dengan pelenturan tubuh? Mohon maaf, ini bagi yang masih bujangan. Jalannya bayi ini sangat sempit, sangat kecil. Ini enggak saya gambar ya. Ini ilmu pengetahuan ya, bukan porno ya. Jadi jalannya bayi itu sangat sempit gitu loh. Bisa kita bayangkan kalau sang bayi ini tidak mengalami pelenturan tubuh, bayi itu nggak bisa lahir, nggak bisa keluar. Tuhan memang hebat gitu loh. Jadi bayi mengalami pelenturan tubuh, tapi jalannya bayi juga mengalami pembukaan. Tetapi walaupun mohon maaf, misalnya ini bayi mengalami pelenturan tubuh, tapi kalau jalannya bayi tidak membuka, nggak bisa lahir.
Akhirnya apa yang terkenal? Perlu operasi sesar. Tetapi walaupun operasi sesar, bayi tetap mengalami pelenturan tubuh. Ini ilmu pengetahuan. Silakan tanya ke dokter kandungan, dokter bedah. Karena ketika sang dokter bedah itu melakukan operasi sesar, ini yang dibuka di perut ibu itu juga nggak terlalu lebar, paling juga kecil. Nah, kalau bayi tidak mengalami pelenturan tubuh, ya tetap tidak bisa keluar. Itulah kenapa setiap weton kita perlu puasa, tidak sekedar siam. Karena siam dan puasa berbeda. Silakan para pemirsa nanti buka di YouTube kita yang berjudul puasa dalam budaya Jawa, atau yang berjudul benarkah orang Indonesia banyak yang tidak puasa. Itu kita jelaskan apa bedanya puasa dengan siam. Kalau siam ini adalah ajaran agama Islam dan tidak semua orang wajib siam. Nah, bagaimana kalau agamanya nggak Islam, kan nggak perlu siam. Tapi kalau puasa adalah merupakan ajaran Jawa, merupakan tradisi Jawa. Ya. Puasa dari bahasa Jawa. Nah, ini setiap weton kita harus puasa. Kalau orang Jawa setiap weton itu pasti puasa, terus membuat sandingan, terus membuat bubur poncowarno atau jenang poncowarno. Nah, ini sudah kita jelaskan juga di video lain ya. Apa bedanya jenang poncowarno sama bubur poncowarno? Nah, ini setiap weton membuat bubur poncowarno, bubur atau jenang poncowarno. Nah, ini setiap weton, ini harus diingat para pemirsa Raket Prasaja TV channel. Membuat bubur atau jenang poncowarno. Ya. Nah, setelah hari kedua, setelah weton, ini merupakan hari jaya manusia. Hari kedua. Kenapa kok dikatakan hari jaya? Karena pada hari kedua ini tubuh kita mengalami pengerasan. Ya. Kalau hari pertama ini masih lentur sekali ini. Kalau tidak hati-hati, kepalanya bisa benjo, kaki tangannya bisa cacat. Ini telapak kaki ini bisa muntir ke belakang gini. Kalau nggak hati-hati pada hari pertama waktu kelahiran ini. Ya. Ini saya jadi teringat dulu ada putranya teman yang nggak tahu kesalahan siapa ini, telapak kakinya itu ke belakang. Ya. Akhirnya terpaksa harus operasi gitu untuk diputar ke depan. Nah, hari kedua ini mengalami pengerasan tubuh kita, tubuh bayi tadi, mulai hari kedua. Nah, ini merupakan hari jaya. Tapi kita juga harus hati-hati dengan hari cuplak puser. Hari cuplak puser ini lepasnya pusar, ya. Ini bisa hari ketiga atau bisa juga hari kelima. Hari kelima ini harus diwaspadai. Kenapa hari cuplak puser kok perlu kita waspadai? Karena ketika bayi tadi lepas puser, otomatis dia dilepaskan dari berbagai asupan dari induk semangnya, dari ibunya, lewat pusar tadi. Karena walaupun bayi ini sudah lahir, pusernya sudah dipotong, ya sudah tidak sambung lagi, tapi pusar ini seperti kalau zaman sekarang ini adalah wireless, semacam nirkabel, sambungan tanpa kabel. Jadi sepanjang pusar ya tidak lepas, pusar ini tidak lepas, ini bayi masih mendapatkan asupan dari ibunya. Walaupun
sudah tidak nyambung. Ya. Nah, setelah biasanya kalau nggak hari ketiga, hari kelima, ini tergantung setiap manusia nggak sama. Nah, setelah pusar ini lepas, ini sudah tidak lagi ada asupan. Karena itu dikatakan hari apes, karena biasanya dapat asupan harus dilepas dan harus mandiri. Harus cari sendiri. Nah, kalau bayi mau dapat dari mana kalau nggak dihidupi oleh orang tuanya? Sehingga di dalam istilah ajaran Jawa ada istilah sing gawe urip, sing duwe urip. Nah, siapa sing gawe urip? Ini adalah orang tua kita. Coba kita bayangkan bayi lahir itu procot itu ya, kalau orang tuanya tidak merawat, ya dia mati. Tapi kalau sing duwe urip, ini adalah Tuhan atau Sang Maha Hidup. Atau kalau menurut Jawa adalah Sukmo Kawekas, Tuhan. Ya. Nah, kembali ini tadi untuk mencari hari baik untuk bangun rumah tadi. Ya. Berarti kita ambil hari kedua dulu. Nah, untuk alternatif pencarian nanti cari hari yang pas bagaimana. Hari kedua dari istrinya dulu, yaitu Sabtu Pon. Nah, Minggu. Sabtunya kan Minggu, hari keduanya. Pon pagi. Kita cari Minggu pagi ini. Nah. Minggu pagi. Ya. Minggu adalah matahari. Ya. Pagi ini tanah. Ya. Ya, semuanya nanti ada plus minusnya. Otomatis kalau kita milih Minggu pagi, tanahnya double. Keseimbangan. Nah, keseimbangan. Ya. Nah, sekarang kalau kita ambil hari hari kedua dari wetonnya suami. Wetonnya suami tadi apa? Rebu Kliwon, berarti Kemis. Ya, ini pas ini semuanya. Nah, Kemis, Kliwon, Legi. Nah, Legi. Nah, Kemis Legi. Kemis angin Legi. Nah, oh ya, Kemis adalah ini Kemis tadi mana? Ya, Kemis itu angin. Legi angin, double angin. Ini angin lah juga. Nah, double angin. Kalau tidak kita temukan hari lain, ini sebenarnya bisa untuk alternatif. Nah, kita cari lainnya lagi. Nah, bagaimana kalau hari kedua dari persilangan? Hari kedua dari persilangan dari wetonnya suami istri. Sebagai contoh gini, ini hari keduanya istri kan Minggu, ya. Terus pasaran keduanya dari suaminya adalah Legi. Berarti kita ambil Minggu Legi. Nah, berarti kita ketemukan apa? Api dan angin. Berarti Minggu Legi. Pilihan utama. Minggu Legi. Nah, kita cari Minggu Legi. Setelah itu kita lihat di kalender, kita mau membangun bulan apa. Nah, kalau bisa kita usahakan Minggu Legi yang ringkelnya kewan. Nah, jangan pilih yang ringkel, jangan pilih yang ringkel wong. Nah, ringkel wong.
Wrinkle tadi ada apa? Ya. Wrinkle wong, wrinkle kewan, yang utamakan wrinkle kewan ya, minggu legi pas wrinkle kewan. Jangan wrinkle wong. Terus juga jangan wrinkle wiji. Wrinkle kewan. Ya. Alternatif lain boleh wrinkle manuk. Wrinkle manuk. Ya. Alternatif lain. Nih. Tapi jangan wrinkle wong, jangan wrinkle wiji. Karena wrinkle wong ini apa sih manusia. Wrinkle wiji ini ku apa sih tetuwuan. Padahal kita hidup butuh untuk bertumbuh kembang. Nah ini saya jelaskan sampai sini. Barangkali ada yang mau disampaikan ini, Pak Saimo, Mas Ari, atau Mas Afif mewakili pemirsa channel Mas Blangkon. Ya. Pak Saimo? Masih bingung. Lah, sing bingung sing pundi, Sufi? Nah, itu perhitungan untuk bangun rumah. Ya. Atau perhitungan untuk menikah. Ini untuk bangun rumah. Kalau untuk menikah beda lagi. Konsepnya hampir sama. Ya, konsepnya hampir sama. Nah. Kalau untuk menikah, kita harus perlu data tambahan. Kalau untuk menikah, apa data tambahannya? Hari naas keluarga, hari apes keluarga. Ini kalau untuk nikah, data tambahan. Nih. Kalau menurut tidak sama dengan ini ya. Kalau menurut ilmu yang saya dapat, ini untuk pernikahan cocok. Ya, kalau untuk pernikahan cocok, untuk bangun rumah juga cocok. Tapi kalau untuk pernikahan kita butuh tambah ini. Bapak dilihat dari Sabtu Pon itu adalah 16, kemudian Rebu Kliwon itu 15, jumlahnya 31 harus dicarikan jumlah yang 41 persis minggu Kliwon. Minggu legi 10. Itu. Ya. Nah, gitu loh. Jadi boleh untuk hari pernikahan, tetapi kalau untuk pernikahan ini harus kita ingat, harus hari ini data ini. Ya, siapa tahu nanti pas hari minggu legi ini naasnya keluarga. Tidak boleh. Entah itu meninggalnya orang tua, bapak, ibu, ya. Iya. Dari kedua belah calon pengantin. Kalau untuk untuk nikah. Nah, untuk bangun minggu pagi. Nah, minggu pagi ini nanti juga harus ada kita cari sangat namanya. Kapan dia harus bedah bumi? Bukan itu ya, fondasi. Nah, ini sangatnya harus dicari bedah bumi. Ya. Sebenarnya ini persis sama dengan yang dijelaskan Mas Afif. Mas Afif. Itu hari suami istrinya. Nah ini persis juga hari anak saya yang ragil. Hanya bedanya yang dibalik, terbalik. Yang Sabtu Pon itu suami, yang Rebu Kliwon itu istri. Nah, kalau untuk pernikahan ini bisa, tetapi pernikahan harus ingat ini hari apes keluarga, ya, data hari apes keluarga, dan juga kita perlu data pekerjaan
pekerjaan calon pengantin. Data pekerjaan kalau untuk nikah. Ya. Kalau pengantinnya ini seorang pegawai, ini masih boleh minggu legi. Tapi kalau pengantinnya itu pekerjaannya pedagang, minggu legi kurang pas. Karena minggu legi ini kalau untuk pedagang kurang pas. Jadi istilahnya itu turai ming siji. Jadi keseimbangannya ini kurang banter, Pak. Karena apa namanya? Kalau untuk pegawai nggak ada masalah. Tapi kalau untuk pedagang ini unsur ini harus ada cahayanya, harus ada tambahan di situ supaya dia punya banyak ide untuk berinovasi dalam usahanya. Jadi kita lihat pekerjaan dari pengantin itu apa dulu? Pedagang, pekerja, ya, pekerja mirip dengan pegawai, entah itu pegawai swasta ataupun pegawai negeri. Pedagang, terus atau pekerjaan lain. Tapi intinya kan rata-rata pekerjaan itu kan pedagang, pegawai, atau kalau pekerjaan lain kan umpamanya, ya sebenarnya kalau pekerjaan di dunia itu rata-rata cuma dua itu ya, kalau diklasifikasikan ya, pegawai atau pedagang, ya. Wira swasta. Nah, wira swasta itu masih bisa pedagang, bisa usaha lain. Tapi intinya juga pedagang, kadang-kadang pedagang jasa. Nah, itu. Oh, petani, ya, betul. Itu peternak, ya, itu harus ada. Jadi pekerjaannya harus kita paham kalau untuk Kalau untuk mencari hari pernikahan. Yang penting bukan pengangguran, katanya Mas Puji kameramen. Ya. Jadi harus dipahami para pemirsa Rakat Prasaja TV Channel. Jadi kalau untuk bangun rumah itu pas minggu legi, ya. Terus nanti kita cari sangatnya, bedah bumi dan selamatannya jam berapa? Bedah bumi dan selamatan. Tapi kalau untuk pernikahan kita masih perlu data ini, hari apes, keluarga, dan pekerjaan calon pengantin. Ini kalau secara spesifik. Cara ngitungnya berbeda. Nah, ini kita fokus bangun rumah. Untuk perhitungan pernikahan nanti season lain, karena supaya lebih rinci nanti kalau atau para pemirsa mau tanya silakan di kolom komentar. Ya. Akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada lagi, Pak? Nah, untuk mencari sangat bedah bumi. Ini tadi Kemis Legi itu, ini tadi Minggu Legi, Pak ya? Yeah. Minggu Legi. Nih Minggu Legi. Ini 10. Ringkelnya ringkel kewan, ya, atau ringkel manuk. Berarti ini bedah buminya ini harus pagi sebelum jam 8. Kenapa? Karena kewan ataupun manuk itu biasanya sangat sebelum jam 8 sudah berterbangan. Sebelum jam 8 harus bedah bumi. Kalau umpamanya, Pak, tukangnya mana mau, Pak, bedah bumi sebelum jam 8 karena belum jam kerja. Ya bedah bumi sendiri.
yang mau bangun. Toh hanya syarat kan. Iya. Ya. Iya. Pernah saya alami. Atau ya udah kasih uang lemburan lah tukangnya, kan hanya sekali itu. Ya. Usahakan sebelum jam 8 pagi-pagi betul. Ketika burung, yang dimaksud manuk itu bisa burung, bisa ayam. Jadi pagi-pagi betul mereka udah keluar, udah mencari makan. Nah, selamatannya apa? Waktunya kewan ini makan, istirahat. Berarti kurang lebih jam 12 siang. Lah, pas selamatan ini jam 12 siang ini sekaligus kan makan siang para tukang. Nah, ketika selamatan ini kan harus ada, kalau dalam tradisi Jawa itu botok tawon. Ya. Teri. Ya, botok tawon, teri dan sebagainya. Ini tapi yang inti saja botok tawon. Setelah itu ada dawet. Terus ada kembang setaman. Perkara ini tahu nanti tambah teri boleh ya, karena dan lain-lain ini banyak. Tapi 3 ini harus ada. Atau cari botok tawon tidak ada saat ini kesulitan, ganti botok teri boleh. Harus ada dawet sama kembang setaman. Nah setelah selamatan doa, nah ini kembang setamannya ini dan sedikit dawet ini disiramkan di tempat bedah bumi tadi. Didoain biasa saja boleh, doain cara agama boleh, sambil bakar dupa bagus. Ini mudah-mudahan dengan cara ini kita barokah kalau dalam istilah agamanya, dan dalam pembuatan membangun rumah ini kita bisa lancar. Ini sistem perhitungan ini kalau jujur saja saya pernah mengalami sendiri waktu saya membangun rumah itu, yang rumah induk yang kita tempati itu bahkan waktu itu kita sempat teman kita yang tukang itu salah hitung. Waktu itu saya tanya kepada teman tadi, Mas, kita membangun seperti ini habis berapa? Beliaunya waktu itu bilang, Pak ini butuh bahan kurang lebih 25 juta. Tenaganya 30 juta. Ternyata setelah bangun hampir 200 juta kita habis. Tapi kita bersyukurnya apa? Selalu ada rezeki aja untuk menyelesaikan pekerjaan rumah ini. Padahal perencanaan 55, sehabisnya 200. Nggak tahu ada aja rezeki. Termasuk kemarin yang dijalani anak saya. Itu perencanaan anak saya cuma habis 50 juta, nggak tahunya habis 150. Ya, itu adalah kehendak alam. Tetapi mencari hari baik ini adalah merupakan ikhtiar kita, usaha kita. Semua hari baik, tetapi hari baik untuk si A, si B, si C nggak sama. Ada lagi yang ditanyakan? Mas Ari, Pak Saimo, Mas Afif, cukup ya? Nah, baik para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, demikian tadi kita bahas tentang penggunaan kalender Jawa untuk mencari hari baik membangun rumah. Kita lanjutkan lagi di kegiatan berikutnya. Kita akan bahas terus kalender, cara penggunaannya. Tunggu nanti kita akan bahas bagaimana mencari hari baik untuk pernikahan. Atau nanti bagaimana kita mencari hari baik untuk peternakan, pertanian dan sebagainya. Banyak yang harus kita bahas. Bila mana ada yang kurang jelas, silakan para pemirsa silakan komentar ya, tulis di kolom komentar pertanyaannya, nanti akan kita bahas di kegiatan berikutnya. Dan bila mana ada
kata-kata kami yang kurang berkenan, etika kami, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu di kegiatan Rakat Prasaja di lain waktu. Rahayu. Rahayu.